Untuk menentukan percabangannya ini kita masih pusing ini, makanya ini tak biarkan dulu. Ya untuk akarnya ini sudah enak, karena yang bagian besar-besar ini sudah cukup ini. Jadi kalau misalkan yang kecil ini kok mati pun kita tidak masalah, karena ini yang ini ada 4, di belakang ada 1 yang besar-besar. Masih bingung mau kita buat seperti apa, kita masih bingung yang ini. Nah, ini yang bagian atas ini sudah tak potong, kemudian cabangannya ini keluar semua ini. Dulu sebetulnya ini ada cabang yang sudah kita siapkan, akan tetapi patah ya, patah akhirnya saya potong pendek, malah tumbuhnya di bawah. Sekalian kita potong. Nah, tetapi karena ini jaraknya ini terlalu di bawah, jadinya tidak enak. Andai misalkan di sini, itu mau kita press di sini, potong habis. Yang masih kita bingungkan itu adalah untuk di percabangannya ini. Tapi kita akan mencoba mengurangi supaya nanti bisa kelihatan. Kalau misalkan memang susah ya memang suatu saat akan kita press di sini, kita potong habis, kemudian berharap akan ada cabang baru nantinya gitu. Ya, tapi untuk sementara ini ya kita hilangkan ini sama bagian yang tengah ini. Oke. Kita ya juga masih kebingungan. Ini kita buang di sini saja. Ya, kemudian kita coba rapikan dengan kol pahat. Ini kita masih mencoba untuk mempertahankan yang ini, tapi kalau misalkan nanti kok kurang bagus ya mau tidak mau kita memang harus potong ini. Yang ini kita potong juga. Sementara ini sekalian kita buang saja. Ya, paling tidak dengan seperti ini itu bisa terlihat. Ini misalkan nanti kok hasilnya kurang bagus, memang kita akan press habis lah, kita buat baru, percabangan baru saja. Sementara kita biarkan dulu seperti ini. Untuk cabang yang ke atas seperti ini masih kita biarkan karena membantu untuk membengkakkan yang ini, bagian pangkalnya. Jadi nantinya ketika ini dipotong itu langsung ngepen gitu loh. Cabang ya bagian naik-naik seperti ini malah sengaja kita biarkan karena membantu untuk membengkakkan. Ya, kalau misalkan dekat dengan batang kita biarkan, sangat membantu banyak untuk pembesaran di pangkalnya. Ini dulunya lurus, ini batang ini dulunya lurus, kemudian ada pertumbuhan akar di sebelah samping ini sudah menarik, ini menjadi besar, ini kelihatan, ini pembekakannya ini sangat terlihat. Ini perlu ada tindakan supaya ini tidak berlangsung terus ini, jadi harus ada pemotongan akar nantinya di sini. Suatu saat ini kita olah juga, ini akan kita jangkok kemudian kita besarkan ya, karena sudah sebesar ini lumayan kan. Ini untuk kambiumnya ini juga sudah hampir nutup ini ya. Mungkin teman-teman yang mengikuti melihat pertumbuhan dari loa ini pasti tahu ini pertumbuhannya cepat dan tidaknya. Jadi kita ground ini kalau 1 tahun ada ini, dan membentuk perakaran seperti ini. Jadi kita khawatir itu adalah bagian percabangan ya. Dulu kan kita sudah melakukan proses pemahatan dan sekarang ini sudah hampir nutup ini untuk kambiumnya. Ini juga kita potong. Dulunya kita pengen membesarkan cabang ini,
ya melalui percabangan yang bagian atas ini, dan sudah kita potong. Ini kambiumnya sudah jalan, jadi sebentar lagi pasti nutup ini. Kami khawatir untuk percabangan ini karena ini semakin kritis ini. Nah, ini daunnya sudah mulai pada rontok, otomatis kalah nutrisi ke atas. Jadi kesempatan kali ini kita mau memotong alur nutrisinya dulu supaya percabangan yang ini itu nanti bisa tumbuh subur lagi. Karena tetap yang kita pakai nanti yang ini. Nah, kan sayang kalau misalkan ini sampai kering ini. Nah, di luar ya ini kita harus potong alur nutrisinya. Dulu sudah pernah tak potong alur nutrisi ini. Akhirnya membentuk percabangan baru. Ini ada tumbuh tunas-tunas baru. Dan kali ini kita mau menghentikan lagi, tetapi tidak seperti yang dulu. Kalau dulu ini hanya sekedar kita gores. Yang ini nanti kita akan sekalian proses untuk dicangkok saja ini. Kemudian setelah itu kita proses membesarkan cabang ini untuk menjadi batang utamanya. Akan tetapi nanti kita juga akan melakukan pemotongan akar dulu ini. Kalau akar ini tidak tak potong, takutnya nanti saya miring lah. Untuk akarnya ini kan, bagian sana itu sudah ada, ini ada. Nah ini, jadi untuk akarnya ini kita sudah cukup ini. Hanya saja yang bagian ini itu langsung turun ke bawah. Nah kalau yang ini kan ke sana, akhirnya ini bengkak ini, batangnya jadi membengkak. Nah ini bagian yang ini itu larinya langsung turun. Nah jadinya pembengkakannya kurang maksimal. Nah bagian yang ini ada 2 cabang, akarnya bercabang ini sebetulnya. Kita akan potong ini untuk akar yang ini supaya nanti bisa menumbuhkan akar baru, dan diharapkan nanti akarnya itu larinya ke samping. Ya, ini tak potong di sini. Au, gajinya patah kawan. Malah gajinya patah kawan. Aduh kacau. Tak paksa tadi. Nah ini udah bagian yang turun ke bawah ini harus kita potong juga nih. Akarnya sudah segede ini kawan ya. Oke ya, ini sudah kita potong dan sudah kita kasih tatakan. Akan tetapi untuk yang bagian sini, akar yang bagian ini belum kita potong ini. Kalau nanti ini sudah tumbuh akar, baru yang bagian sini tak potong, tak press lagi. Kita potong seperti ini ya, supaya nanti tumbuh akarnya ke sini. Sekarang kita proses untuk menghentikan nutrisi ini ya. Cabang ini nanti kita pakai, dan cabang yang kecil ini justru nanti yang utama ini. Jadi cabang yang nantinya menjadi pohon utama itu ini. Makanya ini kalau tidak kita hentikan nutrisinya, takutnya ini nanti kalah dan kering. Nanti kita nunggu lagi ini untuk mencari percabangan, ya kan? Jadi ini langsung saja ini tak potong nutrisinya, sekalian proses cangkok. Karena kan bagian ini kan sudah muncul calon-calon akarnya ini. Oke ya, ini sudah kita kerok. Harapannya nanti cabang yang ini bisa tumbuh subur lagi, sehingga nanti bisa menjadi batang utamanya ya. Yang bagian bawah untuk akarnya ya, ini sudah kita potong, tinggal kita kasih media lagi untuk merangsang tumbuhnya akar. Ini medianya tanah dan sekam, sekamnya lebih banyak. Suatu saat kalau ini sudah keluar akar, gantian nanti bagian belakang atau
samping ini kita press, karena bagian belakang ini juga sudah cukup lumayan besar ya. Ini yang belum ada itu yang ini, bagian akar yang kesini ini ada kecil. Kita perlu menghentikan nutrisi ini dulu atau bagian yang belakang dulu ya, supaya seimbang nanti besarnya ya. Ini sudah, tinggal kita siram. Ini kalau misalkan kita bisa menjaga untuk kelembapan dari medianya, pasti pertumbuhan akarnya cepat ini. Hanya saja kita itu sering pergi, jadinya bahan itu selalu tertinggal lama. Banyak bahan loa kita yang kering akhirnya mati, itu ya gara-gara itu. Ada kegiatan lomba pramuka itu, kalau kegiatan itu 5 hari 5 malam, jadinya pergi dari rumah 5 hari itu, waduh, pasti ada bahan yang mati. Ya karena kemarin kegiatan sudah selesai, ya semoga ini nanti aman lah. Bagian ini di tempat agak teduh ini. Oke ya, mungkin itu proses untuk bahan ini. Suatu saat akan kita aduk kembali. Oke ya, sampai jumpa di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.